Pada spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Purifying Demonic Lotus Flame yang akan segera muncul. Kemudian Abah Yao Lao pun segera berkata, Xiao Yan harus benar-benar bersiap untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame tersebut. Babang Tamfan Xiao Yan pun segera bertanya, apakah 9 musim semi yang tenang memiliki sesuatu yang mereka butuhkan? Abah Yao Lao pun perlahan mengangguk dan dirinya segera mengepalkan tangannya. Lalu sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Kemudian gelombang riak dingin menyebar saat gulungan ini muncul. Lalu riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya seolah-olah lautan awan dingin telah muncul. Abah Yao Lao pun segera berkata, ini adalah formula obat tingkat 9 yang dirinya habiskan dengan banyak harga untuk mendapatkannya. Dan ini disebut dengan pil musim semi kuning 9 yin. Dan saat Xiao Yan menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame, maka Xiao Yan dapat memasukkannya ke dalam tubuh Demonic Lotus Flame, sehingga kekuatan yang ekstrim ini akan melemahkan api tersebut, sehingga dengan begitu akan meningkatkan peluang untuk berhasil menaklukkannya. Namun Babang Tamfan Xiao Yan membutuhkan bahan utama untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin ini, dan bahan itu adalah kristal darah musim semi. Jadi kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di bagian bawah mata air. Oleh karena itu Xiao Yan harus melakukan perjalanan ke mata air 9 musim semi yang tenang dalam 9 bulan ini. Lalu di sana Xiao Yan perlu mendapatkan kristal darah musim semi. Lalu setelah mendapatkannya maka tinggal menemukan waktu untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin. Dan hanya dengan melakukan hal ini maka Xiao Yan akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame. Saat ini mata Xiao Yan pun menatap gulungan kuno berwarna merah tua tersebut. Lalu Xiao Yan perlahan mengangguk beberapa saat kemudian, karena Purifying Demonic Lotus Flame benar-benar terlalu penting bagi Xiao Yan, maka karena itu Xiao Yan harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Dan jika Xiao Yan gagal kali ini, maka menunggu 1000 tahun lagi hingga api iblis ini muncul lagi akan sangat sulit bagi Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun dengan lembut menghembuskan nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua tersebut. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, sudah bertahun-tahun sejak dirinya menyiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Dan Xiao Yan hanya memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi, karena ketika dirinya menelan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame, maka setelah sejak saat itu Xiao Yan hanya tinggal menelan api surgawi yang dirinya temukan. Namun tidak terduga bahwa pada saat ini Xiao Yan perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Kemudian Abah Yao Lao pun segera berkata, Xiao Yan tidak memiliki jalan lain lagi, karena Purifying Demonic Lotus Flame bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3000 Burning Flame. Jadi bayangkan saja betapa hebatnya Saint Purifying Lotus tersebut. Bahkan ada desas-desus bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari Purifying Demonic Lotus. Saat ini Xiao Yan bergetar saat dirinya mendengarkan kata-kata ini. Bahkan wajah Xiao Yan pun seketika menunjukkan ekspresi yang serius. Karena orang suci atau Saint Purifying Lotus itu setidaknya adalah bintang 9 doseng. Akan tetapi ahli seperti itu pada akhirnya mati karena Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu kekuatan doseng bintang 1 Xiao Yan jelas tidak akan mencukupi. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, sepertinya dirinya memang harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan pun perlahan mengangguk dan berkata, apakah mata air 9 musim semi yang tenang ini dikelola oleh Nine Sirin Dead Ground Python? Yao Lao pun mengangguk dan berkata, mata air 9 musim semi yang tenang terletak jauh di bawah tanah, dan tempat itu adalah wilayah dari Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci, dan setiap Nine Sirin Dead Ground Python yang akan naik peringkat maka akan meresap di dalamnya, dan perendaman akan memperlancar terobosan mereka. Namun mata air Nine Sirin Dead Ground Python ini memiliki afinitas gelap dan dingin. Karena itu adalah tempat pelatihan misterius untuk ular magical beast yang memiliki afinitas seperti itu. Bahkan Yao Lao tidak akan berani menjelajah jauh ke dalamnya. Hal itu karena mata air ini benar-benar gelap dan dingin.
Namun untungnya Xiao Yan memiliki 4 jenis api surgawi, sehingga dengan api surgawi yang melindungi tubuh Xiao Yan, maka Xiao Yan seharusnya bisa mencapai bagian terdalam, sehingga dengan begitu Xiao Yan pun akan mendapatkan kristal darah musim semi. Bahkan tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Tante Kailin. Hal ini karena piton penelan surga 7 warna adalah spesies ular surgawi, dan sedangkan Nine Sirin Dead Ground Piton adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Piton surga kuno. Lalu jika Tante Kailin berhasil berevolusi di dalam 9 musim semi yang tenang, maka kekuatannya sudah pasti akan melambung tinggi, dan jika dirinya berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna, maka bentuk ular yang bisa diubah akan dapat melahap seluruh pegunungan, bahkan dengan begitu bentuknya akan mampu untuk melahap langit itu sendiri. Babang Tamfan Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya menyuarakan pikirannya. Xiao Yan berkata, karena mata air ini dikelola oleh Nine Sirin Dead Ground Piton, maka mereka secara alami akan menghentikan kelompok Xiao Yan, bahkan kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan, dan sudah pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir, sehingga sepertinya perjalanan ini tidak akan santai. Abah Yao Lao pun segera tertawa dan berkata, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini maka akan sangat sedikit suku Nine Sirin Dead Ground Piton yang bisa mengalahkannya, sedangkan setan-setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Dan tentu saja jika itu benar-benar terjadi maka Xiao Yan dapat merobek token spasial, sehingga Abah Yao Lao yang akan sering berada bersama dengan leluhur Hou Yun selama periode waktu ini, maka mereka akan segera bergegas bersama ke tempat Xiao Yan jika mereka dipanggil, dan dengan kekuatan dari aliansi Sky Mansion ini maka mereka tidak perlu takut dengan Nine Sirin Dead Ground Piton. Lalu Xiao Yan pun tersenyum setelah mendengar kata-kata dari Abah Yao Lao, karena paviliun bintang jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku Nine Sirin Dead Ground Piton, akan tetapi aliansi telah terbentuk sehingga dengan kekuatan aliansi tidak akan ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk takut, apalagi kepada suku Nine Sirin Dead Ground Piton. Kemudian Xiao Yan pun berkata, jika begitu permasalahannya maka mereka harus pergi besok karena mereka terdesak waktu. Abah Yao Lao pun tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan Xiao Yan. Lalu singkat cerita paginya Xiao Yan pun memimpin Tante Kailin, Dokter Peri Kecil dan King Lin keluar dari paviliun bintang jatuh. Kemudian mereka pun bergegas ke wilayah bintang, dan ini bukanlah pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah bintang, sehingga dirinya sudah cukup akrab dengan rutenya. Lalu kelompok Xiao Yan pun tidak tinggal di satu tempat selama setelah memasuki wilayah bintang, karena mereka langsung menuju ke wilayah di mana suku Nine Sirin Dead Ground Piton berada. Jadi pemukiman sebenarnya dari Nine Sirin Dead Ground Piton berada jauh di bawah tanah, meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Kemudian singkat cerita kelompok Xiao Yan pun muncul di puncak gunung yang tidak jauh dari jurang yang dalam. Lalu Xiao Yan melirik pertahanan yang ketat hanya untuk menggelengkan kepalanya, dan baru saja Xiao Yan akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke jurang, justru tiba-tiba ada angin yang deras dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Lalu beberapa sosok melintas dan bergegas di cakrawala dan mereka segera muncul di atas jurang yang dalam. Dan dalam beberapa kilatan Xiao Yan pun melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di matanya, setelah dirinya menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya adalah anggota dari suku naga Void kuno. Tentu saja saat ini Xiao Yan secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno, namun yang membuat terkejut Xiao Yan bahwa dirinya justru akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mungkinkah Zian si bocil Luknut telah mengirim mereka? Lantas mengapa mereka mengirim orang ke suku Nine Sirin Dead Ground Piton? Karena menurut sepengetahuan Xiao Yan keduanya tidak memiliki hubungan apapun. Lalu sebuah pikiran dengan cepat melewati hati Xiao Yan saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Dan dengan segera setelah fluktuasi ini menyebar suara yang terhenti ditransmisikan ke telinga Xiao Yan melalui udara. Tentu Xiao Yan dapat mendengar suara tersebut yang menyebutkan nama Raja Naga. Ekspresi Xiao Yan pun berubah setelah mendengar istilah ini.
dan Xiao Yan secara alami mengerti bahwa suku naga Void kuno telah dibagi menjadi 4 faksi, selain Pulau Naga Timur yang diduduki Xian si bocil Luknut, lalu 3 pulau besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar, dan gelar Raja Naga ini hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau itu. Hal itu karena mereka memiliki kekuatan besar. Kemudian Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bergumam, mereka ternyata bukan orang-orang yang dikirim oleh Xian si bocil Luknut, justru sebaliknya mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Tentu saat ini Xiao Yan benar-benar ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Saat ini mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Nine Sirin Dead Ground Python, dan kemungkinan mereka merencanakan sesuatu. Lalu sepertinya Xiao Yan perlu mencari waktu untuk memasuki alam kosong dan menyelidikinya. Meskipun kekuatan Xian si bocil Luknut mungkin telah meningkat dengan bantuan garis keturunan Naga Phoenix, akan tetapi ketiga Raja Naga besar itu juga sangat luar biasa, sehingga Xiao Yan juga harus pergi dan membantu Xian si bocil kematian. Kemudian mata Xiao Yan pun melihat beberapa sosok itu dari kejauhan, dan beberapa dari mereka pun mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam. Lalu para pemimpin di jurang pun membuka jalan dan membiarkan kelompok ini masuk. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya, dan sebuah kekuatan spasial yang kaya menyebar dan melilit kelompok Tante Kailin. Lalu setelah itu ruang pun bergetar saat semua orang menghilang, dan beberapa sosok pun dengan cepat bergegas menuju ke bawah tanah yang gelap. Diketahui jika beberapa orang ini cukup kuat, selain itu tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat, bahkan mereka tidak melepaskan doki, akan tetapi tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Lalu seorang pria pun menoleh dan turun sebelum akhirnya berkata kepada komandan yang dirinya panggil Komandan Qin. Sosok tersebut pun berkata, dirinya ingin tahu apakah mereka akan mendapat balasan dari suku Nine Sirin Dead Ground Python kali ini, karena jika mereka bersedia membantu maka mereka akan dapat mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini. Kemudian seorang lain pun segera berkata bahwa mereka harus sukses, karena Pulau Naga Utara mereka pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno, sehingga Nine Sirin Dead Ground ini menjadi gila saat mereka mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu Naga Void kuno telah sepakat untuk memberikan mereka segala macam manfaat, sehingga mereka pasti tidak akan bisa menolak tawaran dari Naga Void kuno. Sementara itu pria besar yang disebut dengan Komandan Qin pun dengan dingin mendengus di dalam hatinya, lalu tangannya yang besar segera melambai, dan baru saja dirinya akan meningkatkan kecepatannya, justru tiba-tiba dirinya melihat beberapa sosok di udara yang tidak jauh di bawah, lalu matanya pun dengan acuh tak acuh menyapu mereka. Kemudian dirinya pun segera berkata, ini bukan anggota dari Nine Sirin Dead Ground Python dan mereka harus berhati-hati. Lalu Komandan Qin pun langsung menegang pada saat yang sama saat dirinya bersiap memasuki kondisi siap tempur, lalu dirinya pun segera mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk melesatkan serangan. Sementara itu sosok kurus yang menghampiri mereka yang ternyata adalah Xiao Yan segera berbicara. Xiao Yan pun segera berkata, dirinya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan. Pada saat ini Xiao Yan telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Sementara itu baru saja doki dari Komandan Qin hendak melonjak, justru dirinya tiba-tiba terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat, bahkan membuat mereka seperti boneka yang telah dikendalikan oleh yang lainnya dan telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan. Lalu mereka pun perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus tersebut. Komandan Qin pun segera bertanya, siapakah sosok tersebut? Dirinya pun segera memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota dari suku Naga Void kuno. Lalu badai besar muncul di hati Komandan Qin karena setelah melihat bahwa serangan acak Xiao Yan dapat menahan mereka semua, apalagi dirinya adalah bintang 5 Douzun sehingga tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun kekuatan ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun pada tangan orang di depannya. Sementara itu Xiao Yan pun melirik ke arah Komandan Qin dan bertanya dengan suara yang lemah. Xiao Yan berkata,
apakah mereka adalah orang-orang dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan dan Pulau Naga Barat? Mata Komandan Qin pun segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini, karena hanya anggota klan yang menyadari bahwa suku Naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Jadi bagaimana bisa manusia ini yang tiba-tiba muncul mengetahui rahasia seperti itu? Komandan Qin pun tidak mengungkapkan apapun meskipun merasa terkejut di dalam hatinya. Justru sebaliknya dirinya hanya berteriak dengan suara keras. Dirinya tidak tahu apa yang Xiao Yan bicarakan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tanpa ekspresi, sedangkan jarinya dengan lembut menekan ke arah Komandan Qin dan sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan darah segar mengalir darinya. Saat ini darah Komandan Qin pun seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang, sehingga membuat tubuh Komandan Qin pun gemetar ketika mendengar serangan ini. Kemudian matanya dengan marah menatap ke arah Xiao Yan. Meskipun demikian ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah dari Komandan Qin. Justru Xiao Yan terus menekan jarinya ke arah Komandan Qin, sehingga satu demi satu lubang berdarah pun menghancurkan tubuh Komandan Qin, dan dalam sekejap darah segar pun menutupi tubuh Komandan Qin. Saat ini tubuh naga Void kuno yang sangat kuat akan tetapi tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti adonan roti yang lunak di hadapan Xiao Yan. Lalu setelah agak cukup lama Komandan Qin pun akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan menjawab dengan suara serak. Dirinya berkata, "Mereka dari Pulau Naga Utara. Lalu siapakah sebenarnya kalian?" Dan Pulau Naga Utara mereka juga tidak pernah menyinggung orang kuat seperti Xiao Yan. Babang tampan Xiao Yan pun perlahan bertanya seperti apa situasi Naga Void kuno saat ini. Komandan Qin pun tanpa daya menjelaskan, pada saat ini suku Naga Void kuno telah turun ke perang saudara, sedangkan 3 pulau naga besar telah bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Terlebih lagi Kaisar Naga telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno yang sedang berlatih di alam kosong, sehingga saat ini kekuatan mereka benar-benar telah melambung tinggi. Kemudian Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Xiao Yan pun bergumam, apakah akhirnya semua ini telah dimulai? Dan tampaknya Ziyan si bocil kematian benar-benar tidak memiliki waktu yang mudah saat ini. Setelah itu Xiao Yan pun bertanya, apa tujuan mereka datang ke Nine Sirin Dead Ground Python? Komandan Qin pun mengatupkan giginya dan berkata, mereka ke sini untuk membentuk aliansi dengan Nine Sirin Dead Ground Python untuk berurusan dengan Pulau Naga Timur bersama-sama. Ekspresi Xiao Yan pun berubah saat dirinya mulai berteriak. Sepertinya mereka semua telah meninggalkan kebanggaan sebagai naga Void kuno, karena mereka benar-benar berencana mencari kekuatan eksternal untuk mengatasi konflik internal mereka. Komandan Qin pun tidak berdaya dan segera berkata, ini adalah keputusan dari 3 raja naga besar, sehingga itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Selain itu masalah aliansi telah didiskusikan dengan suku Nine Sirin Dead Ground Python sejak lama, sehingga keberadaan mereka di sini hanya untuk menerima balasan dari suku Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu jika Xiao Yan menangkap mereka maka akan ada orang lain yang datang lagi. Lalu Xiao Yan pun terdiam sesaat sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya, bala bantuan apalagi yang dicari oleh 3 raja naga besar selain suku Nine Sirin Dead Ground Python? Tubuh Komandan Qin pun langsung menegang setelah mendengar pertanyaan ini. Xiao Yan pun segera menekan jarinya ke depan setelah merasakan ketegangan dari Komandan Qin. Meskipun Komandan Qin ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix sang burung puyuh, dan suku Heaven Demon Phoenix juga telah setuju untuk membantu. Akan tetapi mereka ingin 3 raja yang agung setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga yang baru kepada mereka. Lalu ekspresi Xiao Yan pun berubah suram setelah kata-kata tersebut terdengar, karena Xiao Yan tidak menyangka jika ketiga Raja Naga akan bertindak tidak tahu malu seperti itu, karena mereka tidak hanya melanggar peraturan suku dan melibatkan suku lain dalam konflik internal, akan tetapi mereka juga bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga kepada musuh resmi mereka.
Lalu setelah itu Tante Kailin pun bergegas ke depan dan berbicara dengan alis yang merajut, sepertinya Zian si bocil Luknut dalam situasi yang buruk, dan haruskah mereka bergegas ke alam kosong untuk membantu mereka? Babang Tamfan Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, mereka tidak perlu terburu-buru sekarang, karena selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Nine Sirin Dead Ground Python tidak menuju ke alam kosong, maka Zian si bocil Luknut seharusnya bisa bertahan, dan sebaiknya mereka perlu menunda suku Heaven Demon Phoenix dan Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu Tante Kailin pun dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Sementara itu Komandan Qin pun segera bertanya, bisakah Xiaoyan melepaskan mereka sekarang? Karena dirinya telah memberitahu Xiaoyan semua yang ingin Xiaoyan ketahui. Xiaoyan pun acuh tak acuh menyapu matanya ke arah Komandan Qin, lalu jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Douqi di dalam tubuh beberapa individu tersebut. Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Lalu setelah itu Xiaoyan pun tidak tinggal lebih lama lagi sebelum akhirnya memerintahkan mereka semua untuk segera pergi. Tentu mereka akan segera menuju ke mata air Nine Sirin Spring. Xiaoyan pun bergegas diikuti dengan Tante Kailin, dokter peri kecil dan King Lin dari belakangnya. Lalu singkat cerita kelompok Xiaoyan pun muncul di sebuah bukit dekat Nine Sirin Dead Ground Python. Kemudian mata mereka pun melihat ke arah pegunungan di kejauhan. Kemudian mereka bergumam pada diri mereka sendiri, tempat ini memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Karena benar-benar ada banyak ahli di dalam pegunungan ini. Tante Kailin juga sedikit terkejut saat dirinya melihat suku manusia ular yang ramai. Kemudian dirinya pun segera berkata, tidak disangka dirinya bisa melihat suku manusia ular di tempat ini, apalagi ukuran ini berkali-kali lipat lebih besar dari suku miliknya. Apalagi Tante Kailin juga pernah membaca silsilah dari sukunya, yang dimana suku mereka pindah ke gurun Tagir yang luas sejak lama, akan tetapi dirinya tidak tahu apakah mereka berasal dari wilayah binatang ini. Xiaoyan pun tersenyum sebelum matanya mengarah ke Nine Sirin Dead Ground Python. Lalu Xiaoyan berkata, sepertinya Nine Sirin Spring seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah, akan tetapi banyak ahli yang tersembunyi yang hadir di tempat tersebut, bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng, sehingga akan sedikit merepotkan jika kelompok Xiaoyan mengganggu mereka. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan harus menyembunyikan auranya masing-masing. Lalu kelompok Tante Kailin pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Kemudian ruang di sekitarnya pun dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum dengan kuat membungkus semua orang. Lalu ruang berfluktuasi dan semua orang pun segera menghilang. Kemudian singkat cerita dengan bantuan kemampuan spasial Xiaoyan kelompok mereka pun menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan, bahkan mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan Sirin Snake bawah tanah, lalu pada jurang hitam besar di bagian terdalam dari jaringan Sirin Snake bawah tanah, saat ini ada aura yang sangat gelap dan dingin terus menderu dari jauh di bawah seperti angin kencang. Dan dasar jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci Nine Sirin Dead Ground Python, sedang mata air Nine Sirin Spring yang menjadi tujuan kelompok Xiaoyan. Ada beberapa pertahanan di dalam jurang yang dalam ini. Tentu semua orang mengerti bahwa angin yang gelap dan dingin ini disebabkan oleh penjagaan alami, bahkan ahli kelas Douzun tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Kemudian Xiaoyan pun melirik ke jurang yang dalam setelah muncul. Lalu Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya sekali lagi dan kekuatan spasial yang padat mengelilit kelompoknya. Pada akhirnya mereka pun dengan paksa menerobos badai yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam tersebut. Lalu setelah sampai Xiaoyan pun menghela nafas lega, kemudian dirinya segera menyadari dan melihat danau kuning di hadapannya. Lalu dirinya pun segera berkata, ini adalah mata air Nine Sirin Spring yang legendaris. Xiaoyan pun perlahan mendekatinya dan Xiaoyan bisa merasakan energi gelap dan dingin. Lalu dokter peri kecil pun segera berkata, tempat ini terlalu gelap dan dingin,
Bahkan Nine Sirin Dead Ground Python tidak akan mampu bertahan lama di sini, oleh karena itu tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus, oleh karena itu hal ini akan memberi mereka cukup banyak waktu. Kemudian Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya berhenti di samping mata air Nine Sirin Spring. Xiao Yan pun membungkuk dan tangannya segera menyentuh danau hanya untuk segera mendengar suara mendesis. Kemudian kristal es berwarna kuning tua mulai dengan cepat naik ke tangannya. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkan kekuatan gelap dan dingin dari Nine Sirin seperti ini. Xiao Yan pun bergumam, ini memang kuat. Jadi tidak heran bahkan guru mengatakan bahwa dirinya tidak akan dapat mencapai dasar mata air ini. Lalu api surgawi pun mulai beredar dari dalam tubuh Xiao Yan hingga akhirnya merembes keluar dan dengan cepat melelehkan lapisan es. Xiao Yan pun segera mengayunkan tinjunya kemudian menoleh dan berbicara ke arah Kailin di sampingnya. Xiao Yan berkata, dirinya akan memasuki dasar mata air dan mendapatkan kristal darah musim semi. Lalu Kailin harus memasuki kolam setelah Xiao Yan berhasil dan dirinya akan membantu menjaganya. Tante Kailin pun mengangguk sebelum akhirnya meminta Xiao Yan untuk berhati-hati. Xiao Yan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Tante Kailin. Tentu saja saat ini Xiao Yan adalah seorang elit doseng asli dan dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya, maka Xiao Yan tidak percaya diri jika dirinya tidak akan mampu melawan kekuatan gelap dan dingin ini. Dan tanpa membuang waktu lagi api surgawi yang kaya pun mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tidak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan, sehingga suhu tinggi yang menakutkan pun membuat kontak dengan gelap dingin dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Pada saat ini tubuh Xiao Yan pun bergerak dan dirinya menyerbu ke mata air Nine Sirin Spring ini. Lalu setelah itu Xiao Yan pun bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat, sehingga asap putih pun mengepul setelah Xiao Yan melompat ke mata air Nine Sirin Spring. Lalu gelembung gemericik pun terus muncul dan jelas ini adalah hasil dari api surgawi. Sementara itu Tante Kailin pun memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih tersebut. Lalu dirinya pun menghela nafas lega setelah asapnya berhenti muncul. Kemudian matanya yang cantik mendarat di Dokter Peri Kecil dan King Lin saat dirinya berkata, mereka harus menyembunyikan diri mereka terlebih dahulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar. Dokter Peri Kecil dan King Lin pun mengangguk setelah mendengar kata-katanya, lalu tubuh mereka pun melintas saat mereka bergegas menuju ke kegelapan di sekitarnya. Kemudian daerah di sekitar mata air pun sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun dengan cepat bergegas menuju ke bagian bawah mata air. Lalu ekspresi serius secara bertahap muncul di wajah Xiao Yan, dan pada saat yang bersamaan ada kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalam mata air yang bisa membekukan Doqi, sehingga membuat Xiao Yan merasa anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi yang melindunginya. Lalu Doqi yang berputar di sekitar tubuh Xiao Yan juga mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lemah, sehingga Xiao Yan pun memutuskan untuk meningkatkan kecepatannya dan tubuhnya bergerak lebih cepat setelah pemikiran ini melintas di hatinya. Lalu setelah agak lama Xiao Yan pun sampai dan dapat melihat ke dasar danau yang benar-benar gelap, tapi tidak lama setelah itu ada suara samar yang tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, sehingga hal ini membuat dirinya merasa terganggu. Lalu Xiao Yan pun tiba-tiba merasakan air di belakangnya memadat dengan cepat, sehingga Xiao Yan tiba-tiba melemparkan pukulan ke belakangnya saat aliran air meningkat. Sebuah kekuatan menakutkan di tinjunya dengan menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air, sehingga dapat dengan kejam menabrak sosok hitam tersebut, lalu menghancurkan sosok itu. Dalam prosesnya membuat kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dirinya melirik makhluk hidup tersebut. Xiao Yan pun bergumam, tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di mata air ini. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi, dan kabut hitam pun dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dirinya melihat kabut hitam ini, karena ternyata itu bukan kabut hitam yang sebenarnya.
namun sebaliknya itu adalah kabut hitam yang terdiri dari ular hitam aneh yang tidak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Lalu suara mendesis pun dipancarkan dari ular-ular aneh ini, dan ular-ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiao Yan. Kemudian banyak panah air hitam pekat keluar dari mulut mereka, dan air danau terbelah ketika panah ini menyentuhnya lalu menyebabkan kecepatan panah air meningkat. Xiao Yan pun melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan keningnya, karena ternyata panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari mata air Nine Siren Spring, akan tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Xiao Yan pun bergumam, tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal yang aneh, sehingga Xiao Yan tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh seperti ini, karena jika tidak maka Xiao Yan akan menghabiskan terlalu banyak doki. Lalu setelah itu tubuh Xiao Yan pun segera bergerak dan kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dirinya berubah menjadi kilat yang merobek danau. Menanggapi hal itu ular-ular tersebut pun melakukan pengejaran ke arah Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan pun dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga pada batasnya, namun ular aneh ini masih terus mengikuti Xiao Yan sehingga membuat dirinya benar-benar terkejut. Namun pada akhirnya ekspresi Xiao Yan menjadi dingin dan dirinya segera melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya, lalu sekelompok api pun muncul di dalamnya. Kemudian Xiao Yan pun melemparkan api kembali sebelum mereka membumbung. Lalu api pun segera berubah menjadi awan api yang menyebar. Meskipun kekuatan gelap dan dingin ini tidak dapat dihancurkan, namun suhu tinggi mampu membakar semua ular aneh dan bertabrakan dengannya dalam sekejap mata. Setelah itu Xiao Yan pun bergerak dan bergegas turun hingga akhirnya dirinya pun berhasil meninggalkan ular-ular aneh tersebut. Setelah itu Xiao Yan pun segera menghela nafas dan menguatkan perhatiannya sebelum akhirnya meningkatkan kecepatannya, dan sesaat kemudian Xiao Yan pun akhirnya muncul di tempat yang bercahaya. Lalu sebuah permukaan berpasir yang sangat besar pun muncul di depan Xiao Yan dan dirinya pun segera bergumam, apakah ini bagian bawah dari Nine Siren Spring? Lalu fragmen batu seukuran kepalan tangan yang tidak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, sehingga kilau berkelap-kelip dari pecahan batu ini dan cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau ini tampak relatif cerah. Xiao Yan pun melihat di sekelilingnya sebelum akhirnya ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek, karena setelah pencariannya yang panjang justru menjadi sia-sia, apalagi Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk tiba ke tempat ini. Lantas apakah Xiao Yan harus kembali dengan tangan kosong kali ini? Xiao Yan pun bergumam, nampaknya tidak ada kristal darah musim semi di sini. Apa mungkinkah mereka semua telah diambil oleh Nine Siren Dead Ground Python? Namun tidak lama setelah itu sebuah erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiao Yan saat dirinya mengerutkan kening. Erangan tersebut berteriak meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Ekspresi Xiao Yan pun tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini dan bertanya, "Waduh, siapakah itu?" Lalu Doki pun meletus dari tubuh Xiao Yan dan matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Kemudian Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah ada orang lain di bawah sini? Namun mengapa dirinya justru tidak merasakan apa-apa? Akan tetapi tidak lama setelah itu suara itu benar-benar menghilang ketika Xiao Yan memusatkan pikirannya dan menunggu suara tersebut, dan seolah-olah semua yang telah didengar oleh Xiao Yan barusan adalah ilusi. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya, mungkinkah dirinya salah dengar? Namun meskipun Xiao Yan tidak pernah korek kuping dengan centong ataupun dengan tiang bendera tapi dirinya tidaklah bolot. Lalu setelah itu Xiao Yan pun menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir, dan setelah ragu-ragu sebentar Xiao Yan pun tiba-tiba mengepalkan tangan di depannya, lalu jejak telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangannya, kemudian rantai logam setinggi 1000 meter tiba-tiba terlihat di mata Xiao Yan, sementara itu bebatuan berpasir pun menggelinding. Kemudian Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan meraih rantai dengan tangannya, lalu rantai logam itu pun perlahan ditarik keluar, dan setelah itu tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya terangkat dari tanah.
Saat ini rantai logam ini terhubung seperti gunung dan tidak mungkin untuk memindahkannya dengan tarikan. Lalu mata Xiao Yan pun menatap ke tengah 4 rantai dan melihat sekelompok besar lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dirinya mempelajari kumpulan lumpur ini. Lalu lumpur itu pun berserakan dalam prosesnya dan benda di dalamnya terbuka setelah lumpur berhamburan. Xiao Yan pun segera terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah seseorang, yang dimana seseorang itu tubuhnya kering dan kisut seperti kerangka. Xiao Yan pun bergumam, betapa kuatnya aura yang dimiliki oleh orang ini, dan kemungkinan orang ini adalah doseng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Xiao Yan pun bertanya, kenapa dirinya dikunci di tempat ini. Sementara itu sosok manusia kisut pun tiba-tiba membuka kedua matanya, sementara Xiao Yan melihat ke arahnya, lalu dirinya pun segera berteriak meminta Xiao Yan untuk menyelamatkannya, dan jika Xiao Yan berhasil menyelamatkannya, maka dirinya akan membuat seluruh Nine Sirin Dead Ground Python menjadi bawahannya. Mata sosok kisut tersebut sedikit gila saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan, dan teriakan serak berdesir di dasar mata air ini. Lalu Xiao Yan pun segera terkejut setelah mendengar apa yang diteriakkan oleh sosok kisut ini, karena akan membuat seluruh Nine Sirin Dead Ground tunduk kepada Xiao Yan sebagai hadiahnya. Dan tidak hanya itu saja, karena orang kisut itu juga akan janji melunasi seluruh hutang Xiao Yan di warung Budayanti.